Halo semua, kembali lagi ketemu di Fuel Night. The Fuel Night itu adalah acara dari JPCC Men, di mana kita di sini bisa, para pria bisa ngobrol-ngobrol topik-topik yang khusus buat pria-pria. Dan hasil obrolan kita ini bisa ditonton bersama di small group masing-masing atau di Komsel. Dan topik kita pada hari ini cukup berat. Topiknya berjudul Picking Up the Pieces After the Storm. Karena di sini mungkin ada pria-pria yang telah mengalami gejolak-gejolak dalam kehidupan, apalagi selama pandemi ini. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang kehilangan uang, dan juga mungkin ada beberapa yang kehilangan someone close. Dan hari ini bersama dengan saya ada dua pria lain juga yang akan ngobrol-ngobrol nih di Fuel Night kita nih. Pertama, I just wanna introduce Aditya Lin, atau panggilan akrabnya adalah Juwet. Hello, Juwet. Halo Don, apa kabar? Apa kabar? Good. Thank you for joining us in this Fuel Night. Thank you for making yourself available. Siap. Buat sesuai dengan topik kita pada hari ini ya, picking up the pieces after the storm ya. Lu sendiri kan pernah mengalami sesuatu badai yang mungkin sangat berat ya dalam kehidupan lu. Lu bisa ceritain dikit nggak? Apa sih yang lu alamin supaya yang lain bisa dengar? Gue kehilangan anak satu-satunya waktu itu. Dikasih anak kira-kira 2 tahun, padahal gue nggak nunggu. Gue memang pengen punya anak. Tapi itu gue inget banget waktu lihat Laura positif, gue langsung lompat-lompat kayak orang gila. Kayak orang, kalau lu suka bola, kayak orang habis ngegol gitu. Gue bener-bener lompat, gitu, puji Tuhan, gitu. Ini anak yang dikasih Tuhan, gue udah berserah gitu. Masa sih dikasih aneh-aneh, ntar lahir sembuh gitu. Ternyata waktu lahir masalahnya bukan cuma bladder. Waktu lahir usus dia nggak bisa gerak. Dia begitu lahir muntah-muntah. Dikasih susu muntah. Ada satu dokter akhirnya menyarankan kalau lu memang punya intensi untuk ke Singapura, you better do it katanya. Karena ini kasus lumayan rare gitu. Jadi selain ususnya nggak bisa gerak, bener bladernya itu gede, itu istilahnya hipoperistaltiknya ini sama satu lagi mega bladder. Secara singkat ceritanya, dia udah operasi beberapa kali, dokter udah menyarankan kita untuk lo harus mulai mikirin long term medication, jadi lo harus mulai mikirin gimana caranya ngerawat gitu. Aku sama Laura sempet jadi kayak suster. Gue udah bisa bikin infus sendiri. Kita punya mesin buat infus. Karena kita bersiap untuk pulang ke Indonesia. Itu selama 15 bulan. Dan habis itu kita pulang ke Indonesia. Dan terjadi pendarahan. Setelah sebulan di Indonesia, terjadi pendarahan. Kita tanganin dan unfortunately pendarahannya nggak bisa dihentikan dan dia lewat. Kurang lebih begitu. Wow. It's a very tough story. Dan ini juga selain lu nih, Wat, ada satu lagi. Gue mau kenali juga hari ini. Ada Andri Ganda. Halo, Andri. Hai, Don. What's up, Andri? Baik. Apa kabar kalian semuanya di sana? Lu di mana sekarang? Karena gue belum balik ke Indonesia, gue masih di Bangkok. Wow. Nah, lu juga hampir sama ya sama si Juwet. Lu Iya. juga mengalami satu badai yang mungkin, tapi kalau Juwet ini kan udah hampir 4 tahun yang lalu ya. Ya. Kalau lu mungkin just recently lu juga mengalami hal yang agak similar ya sama si Juwet ya. Gue kehilangan anak pertama gue. Tanggal 19 Mei kemarin.
Udah berapa tuh? Udah 3 bulan ya? Mei, 3 Juni. bulanan yang lalu ya baru. Ya. That's very recent. Yap. Conan itu terdiagnosa kelainan genetik thalassemia beta mayor. Jadi problemnya dia adalah badannya tuh nggak bisa membentuk sel darah merah yang sempurna. Jadi sel darah merahnya itu mudah rusak. Jadi umur sel darahnya itu kalau normal itu orang normal sekitar 120 hari sampai 180 hari. Nah, kalau dia tuh 90 hari kalau nggak salah. Dan bahkan di bawah itu. Jadi efeknya adalah dia nggak bisa pembuluh darah merahnya tuh lebih cepat rusak. Makanya dia perlu suplai tambahan darah merah setiap bulan rutin seumur hidup. Kalau nggak dilakukan, badannya kurang oksigen karena kan darah merah itu bawa oksigen dan zat besi kan. Sampai terakhir kita berangkat ke sini tuh 4 tahun, jadi sekitar 3,5 tahun kita transfusi. Selama 3,5 tahun transfusi itu, teman-teman yang transfusi bareng-bareng itu banyak yang lewat di bawah umur 10 tahun. Gitu. Jadi jadi itu yang membuat gue membuat gue untuk punya urgency untuk do this treatment gitu loh. Treatment thalassemia ini kan kayak tadi gue bilang kan, sebenarnya ekspektasi hidupnya itu ini agak berbeda sama cancer, beda sama penyakit yang bisa ditreat, yang harus ditreat dengan segera gitu loh. Karena kalau nggak ditreat dengan segera, nggak ada yang tahu kalau dia sakit gitu, nggak ada yang tahu dia punya kelainan. Nah, cuma problemnya, bukan problem sih, cuma sesuatu yang aneh, yang aneh gitu. Maksudnya treatment ini malah fail gitu loh. Jadi gue agak merasa ada satu sisi yang membuat gue merasa ini Tuhan tuh aneh ya. Maksudnya for some reason jalan dibukakan begitu luar biasa. Mungkin ada kalian yang tahu karena sempat jadi awareness yang besar buat thalassemia gitu loh. Karena sebenarnya treatment ini mahal banget dan gue nggak bisa afford itu sebenarnya. Lu bayangin aja, gue dari nggak punya sama sekali waktu itu, duit tabungan gue cuma cukup untuk cek awal siapa yang bisa jadi donornya. Dan setelah itu ya udah, dalam artian gue melangkah iman lah, karena gue dipertemukan dengan orang yang sudah selesai dan berhasil dengan baik gitu loh. Dan gue coba ya udah melangkah iman karena duit gue pas-pasan, bener-bener pas ongkos untuk cek itu gitu loh. Dan gue langkah dong, dan begitu melangkah, next step-nya adalah kalau siap-siap mau transplant ya siapin duitnya aja gitu loh, which gue nggak punya sama sekali karena duit gue udah habis di depan gitu loh. Dan Tuhan buka jalan, gue putar otak, gue bikin awareness tentang thalassemia karena gue sendiri nggak pernah tahu isu ini gitu loh. Gue nggak pernah tahu isu ini sebelumnya, dan gue nggak mau orang-orang yang nggak pernah tahu isu ini ngalamin hal yang sama kayak gue, karena tiba-tiba dapat package seperti ini dan shocking gitu loh. Dan kalau bisa justru ini kan kelainan genetik yang dibawa dari kedua orang tua. Nah kalau bisa ini diputus gitu. Jadi generasi kita selanjutnya tuh nggak ada yang bawa kelainan genetik ini. Nah dengan modal awareness ini, for some reason Tuhan cukupin dalam waktu 1 bulan estimasi kos untuk 2 anak. Langsung di fulfill gitu loh. Ya gue fundraising, tapi motivasi utamanya adalah aware. Semuanya tuh udah disupport ke situ, udah mau klimaks dan anti klimaks. Bukan anti klimaks sih, plot twist. Jadi kalau yang suka nonton film ya, endingnya tuh nggak sesuai harapan kita gitu loh. Nah itu gue mau cut lu sedikit di situ, Dre. Iya. Karena apa yang lo ngomong ini benar-benar it's an important thing. Banyak sekali dari orang-orang waktu mengalami badai dan endingnya itu nggak sesuai dengan dari harapan mereka. Tuhan kenapa sih lu jahat banget?
apapun itu, kalau memang kok bisa sih gue tertipu segini banyak, kok bisa sih bisnis gue bankrupt, kok bisa sih gue kehilangan anak, padahal gue udah dikasih harapan, kayak lu tadi bilang, lu udah dikasih harapan begitu besar dengan mujizat demi mujizat, setelah itu semua ya kok kayaknya tuh it doesn't happen like you thought it will. Lu gimana cara deal dengan pertanyaan itu ya, apalagi lu sekarang masih fresh banget ya, Dri, baru 3 bulan. How do you deal with that kind of question in your mind? Tuhan, lu kok gini sih gitu? Pengalaman gue sama Tuhan itu cukup membuat gue yakin, tapi kejadian ini cukup membuat gue bukan nggak membuat gue jadi nggak percaya, tapi ada hal-hal yang bertabrakan di otak gue gitu loh. Bukan cuma mempertanyakan ya, gue tuh nggak mempertanyakan Tuhan itu ada apa enggak, gue nggak mempertanyakan nggak mempertanyakan rencana Tuhan gitu loh. Tapi ya kayak gue bilang tadi, gila, gue kalau pikir-pikir gila, Tuhan kok jahat banget ya. Gue nggak yang sampai kecewa, gue nggak mau ini Tuhan, tapi gue kayak, dan Tuhan nggak jawab. Maksudnya yang kita expect adalah jawaban dengan segera. Gue pengen tahu nih kenapa, yang salah apa, yang salah apa gue salah, atau rencana itu seperti apa gitu kan. Cuman gue jadi bener-bener kayak Ayub tuh, nggak kayak, yuk Tuhan, sini deh kita ngobrol yuk. Kayak duduk deh ngopi sini. Gue nggak akan murtad, gue nggak akan menyangkal Tuhan, gue nggak akan nggak percaya Tuhan, tapi let me know gitu loh. Lu duduk sini ngomong apa sih? Lu kasih tahu gue ini apa yang terjadi gitu loh. Kalau mungkin ketika lu kasih tahu reasonnya, gue bisa mengerti dan gue bisa terima. Tapi ya Tuhan kayak gagu, kayak bisu saat itu. Ya Tuhan kayak bisu, nggak, nothing happen, gitu. Benar-benar. Ya gitulah. Nah, lu kalau Andri kan baru 3 bulan, pasti pertanyaan tuh banyak sekali yang ada dalam pikiran dia, which is yang tadi dia bilang. Kalau lu kan udah sekitar 4 tahun. Yeah. Lu sekarang ini stage-nya tuh di mana? Dan lu bisa ceritain dikit nggak? Apa lu ngelalui juga pertanyaan-pertanyaan seperti si Andri, dan di mana lu sekarang gitu? Menurut gua, karena gua udah cukup lama ya melalui itu, ada beberapa stages gitu. Waktu awal-awal gua tuh masih, iman gua itu kayak masih ada gitu. Waktu itu gua memegang janji Tuhan banget bahwa kalau nggak salah ada satu ayat, waktu itu ada orang buta di pinggiran, terus murid Yesus nanya, orang itu buta kenapa? Apakah karena orang tuanya berdosa atau dia yang berdosa? Terus Yesus jawab, bukan karena orang tuanya atau dia yang berdosa, tapi Tuhan akan melakukan pekerjaan besar buat dia. Waktu itu gue pegang banget, men. Oh, Daphne udah nggak ada, dan kayaknya berarti bentar lagi gue ada dapat sesuatu yang besar yang memang Tuhan siapkan. And you know what? Gue setelah beberapa bulan, beberapa tahun, awalnya gue masih, bahkan ada beberapa orang lihat gue setelah pulang dari Singapura, lihat gue, lu kayak bukan orang susah, kayaknya masih ada joy dalam hidup lu. Wah, waktu itu gue bangga banget. Tapi itu kebanggaan yang menurut gue sekarang gue lihat tuh salah gitu. Karena gue meletakkan kebanggaannya sama gue, bukan sama Tuhan. Ternyata Tuhan membawa gue ke pengenalan yang lain gitu. Gue merasakan bahwa terus janji Tuhan yang katanya ada perbuatan besar mana? Gue begini-begini aja. Gue masih kayak mana anak gue gitu. Gue gak sadar ternyata gue masih grieving sampai 3 tahun. Karena tadinya gue memegang iman yang salah tadi gitu. Karena gue berpikir kalau gue tetap happy berarti gue memuliakan Tuhan. Oh, anak Tuhan tuh tetap happy, tetap punya joy walaupun sedih. Itu gue temukan tuh salah gitu. Gue temukan bahwa it's okay. Kalau sekarang kalau yang rada kekinian kan it's okay to not be okay gitu. Tapi waktu itu gue bener-bener ya udahlah, kalau memang lu grieving ya udah, ya nggak apa-apa juga. Gue sampai bener-bener marah sama Tuhan. Gue sampai mengaku gue bukan Kristen. Gue sampai mengaku Tuhan nggak ada gitu. Laura sampai berkali-kali
meyakinkan gue, lu lupa miracle yang Tuhan lakuin waktu Singapura. Tapi yang gue temukan adalah gue akhirnya menemukan Tuhan dengan cara gue sendiri, yang Tuhan siapin buat gue. Karena menurut gue beberapa tahun gue hidup, gue jadi Kristen, gue tuh Kristen nebeng. Gue kenal Yesus karena nyokap gue Kristen. Karena bokap gue mengenal Kristus dengan caranya dia, gue ngikut. Kita nggak punya experience sendiri sama Tuhan, percuma gitu. Jadi gue 3 tahun setelah kejadian Daphne, gue benar-benar depres. Gue tidak mengenal siapa gue tidak mengenal Tuhan. Sampai akhirnya ada satu preach, kalau nggak salah kasih ini waktu itu, dia bilang nggak harus bukan karena satu hal yang jelek membuat semua hal tentang Tuhan itu jelek. Gue langsung ingat-ingat gitu, bukan karena cuma Daphne nggak ada terus kemudian Tuhan itu nggak pernah baik sama gue gitu. Kalau gue ingat-ingat sampai sekarang gue ada di sini juga bukan karena gue, karena Tuhan gitu. Nah, gue sekalian nanya, lo tadi udah mention banyak soal transisi ya. Lo mau tahu dari semenjak lo kehilangan Daphne sampai hari ini itu apa sih yang paling berubah dalam kehidupan lo? Pandangan hidup lo gitu dan sebagainya, apa yang paling berubah? Gue lebih bisa menerima orang, dalam artian orang melakukan kejahatan atau dosa, katakan dosa, bahasa Kristennya kan dosa itu sometimes ya cuman karena ada banyak alasan untuk dia melakukan itu, dan gue bisa melihat itu gitu. Sama kayak gue ngelihat gue bisa tiba-tiba nggak percaya Tuhan, tapi gue punya alasan yang kuat, dan menurut gue Tuhan aja fine dengan itu, nggak masalah. Itu sebabnya dia mau mati buat lu. Kalau dipikir-pikir kan nggak semua orang di dunia ini nggak selalu, bahkan orang pendeta atau siapapun nggak mungkin 100% benar gitu. Tapi Tuhan bilang nggak apa-apa, gue udah menanggung itu. Yang paling gue inget itu sih. Jadi sekarang gue kalau lihat orang yang ngeselin gitu, dulu gue kayak ini orang rese amat, skeptis gitu. Tapi sekarang gue bisa lihat ya udahlah, itu lagi prosesnya dia gitu. Gue lebih nggak ngambil hati lah gitu. Kalau menjawab pertanyaan lu ya Dan. Kalau lu Dri, apa lo? Pertanyaan yang sama gue juga mau tanya ke lu. Lu mungkin baru 3 bulan ya, tapi dalam 3 bulan ini yang lu bisa ngerasain sekarang ini, what is yang sangat signifikan, yang perubahan yang sangat signifikan ya dalam kehidupan lu, pandangan lu terhadap Tuhan atau keluarga, positif atau kehidupan? Negatif? Both. Gue mau tahu both, apa yang berubah gitu. Gue satu mungkin agak ngelanjutin sedikit gitu. Ada satu perasaan yang gue berasa journey gue kan tadi gue bilang nggak sesuai ekspektasi, tapi satu sisi kayak depannya Tuhan bukain semua jalan tuh terbuka lebar. Gue dapet privilege lah di sini rumah sakit yang kita datengin itu ternyata one of the best gitu loh, one of the best top 10 gitu children hospital di dunia, yang gue nggak pernah berpikir akan dirawat di situ. Terus gue seumur hidup juga, gue background kebetulan sebenarnya sehat gitu loh, nggak pernah ke rumah sakit, nggak pernah nginep rumah sakit. Jadi dunia rumah sakit itu sesuatu yang baru. Terus kayak semua terbuka lebar, tapi ujung-ujungnya flop. Gue jadi berasa kayak di prank, tau nggak, sama Tuhan. Jadi kayak wah semua, bahkan gini loh, bahkan di 1 bulan terakhir 1 bulan terakhirnya Conan, firman yang gue dapat, gue gue nggak ngapa-ngapain ya di sini, maksudnya full ngurus Conan ya. Gue punya waktu untuk ya of course gue cari Tuhan, gue minta sembuh. Gue tiap hari gue kurang doa apa sih. Dan 1 bulan terakhir itu benar-benar bacaan gue tuh sangat kuat banget. Gue berasa Tuhan ngomong tuh
cukup jelas, dan bacaan ayat gue tuh satu bulan terakhir tuh Yesaya 40 sampai 50. Itu kayak janji Tuhan pembebasan Israel, dan wah gue begitu dapat, gue confidence setengah mati. Gue pernah sharing sama Juwet ya, Wat ya. Gue pernah ceritakan, buat Tuhan tuh, janji Tuhan tuh bener-bener kayak, wah udah nggak mungkin enggak. Terus gue kan kerjaan gue dulu di industri kreatif ya. Gue nulis cerita juga, gue direct video juga gitu loh. Gue senang bikin cerita, bikin short movie, dan gue sempat kayak bukan nego ya. Gue bilang, Tuhan, ini kalau endingnya nggak good ending, ini sih kelewatan gitu loh. Kayaknya Tuhan udah set up semuanya dengan baik, dengan setupnya semua tuh menuju ke big, grande, good ending. Dan gue bilang, kalau misalnya bad ending, ya kalau gue jadi Tuhan sih kayak nego gitu. Kalau gue jadi Tuhan sih gue gak akan ambil itu. Apa untungnya buat Tuhan? Kalau misalnya ini bagus kan, gue nggak mungkin nggak kayak menceritakan kebaikan Tuhan. Gue punya semua materi untuk bersaksi gitu loh. Cuman ya Tuhan gitu loh. Bukan kita Tuhannya. So di satu sisi satu hal yang gue nggak tahu ya. Gue belum mendapatkan jawaban yang benar-benar membuat gue puas. Oke, ternyata ini loh purpose-nya. Tapi yang gini deh, yang gue nggak tahu ini buruk atau enggak ya. Satu hal yang gue belajar tentang doa. Gue mungkin kejadian ini malah membuktikan pikiran gue sebelumnya. Karena menurut gue doa itu bukan mengubah keputusan Tuhan. Sebenarnya gue nggak ngerti ya, kan kalau di gereja suka diajarin tuh kalau kita berdoa syafaat segala itu bisa mengubah keputusan Tuhan. Contohnya kayak misalnya waktu Abraham, Tuhan bilang ke Abraham mau membinasakan Sodom dan Gomora, sampai Abraham negosiasi sama Tuhan. Gimana kalau ada ini? Gimana kalau ada berapa 50 orang benar, sampai 10, ternyata nggak sampai. Ya udah, akhirnya Tuhan binasakan juga. Menurut gue Tuhan udah tahu sih Abraham akan nego sampai seberapa. Udah tahu gitu loh, ujung-ujungnya nggak akan mengubah keputusan Tuhan juga gitu loh. Cuman mungkin doa itu membuat gue beriman, dan gue yakin ditambah dengan guidance Tuhan yang seolah-olah membuat kasih pengharapan. Doa itu membuat kita berjalan lebih jauh daripada yang kita pikir kita bisa bertahan. Mungkin itu purpose-nya, karena karena Tuhan tuh bukan manusia sehingga dia lupa gitu loh. Kita nggak perlu ngingetin Tuhan lakuin ini, Tuhan lakuin ini. Tapi mungkin Tuhan mau kita mengingatkan diri sendiri kalau Tuhan bisa ngelakuin itu. That's why itu yang kasih kekuatan supaya kita berjalan sejauh itu gitu. Itu, tapi efek, gue nggak tahu ada efek buruk atau enggak ya. Dengan pemahaman ini gue jadi agak skeptis sama yang namanya doa syafaat. Gue agak skeptis, agak sedikit skeptis. Lo ngerti kan maksud gue? Dengan pengalaman seperti ini, gue kurang berdoa apa? Gue kurang berdoa apa gitu loh. Terus kurang banyak orang apa yang berdoa buat Conan gitu loh. Kita banyak dengar kesaksian deh. Kita banyak dengar kesaksian kayak ada orang yang hidupnya sudah hampir hancur, udah mau mati, tapi ada satu orang yang doain dia. Dia diselamatkan, sembuh seketika dan sebagainya, dengan mujizat yang banyak yang terjadi. Nah, kasusnya Conan ini banyak orang yang tahu, banyak banget orang yang tahu. Gue yang masuk DM ke gue tuh udah dari orang yang kenal, orang yang nggak kenal, orang yang beda agama, semua support gitu loh. Kurang banyak apa yang doa buat Conan. Tapi kalau Tuhan, keputusannya bukan kita, doa tuh nggak membuat Tuhan mengubah keputusannya gitu. Itu sih yang gue nggak tahu ini benar apa enggak ya, tapi
ini pemahaman yang jadi gue consider gitu ya. Mungkin ya seperti itu. Tapi yang memang doa itu membuat kita berjalan, membuat gue merasain itu membuat gue berjalan mungkin lebih jauh daripada yang seharusnya gue pikir gue bisa gitu kalau tanpa berdoa. Wow. Kalau ngomongin doa, tadi Andri bilang itu, gue sempat berpikir salah satu yang gue berubah pandangan tuh, kita sering suka rancu antara ekspektasi sama harapan gitu. Kalau ini pengertian gue ya, karena kadang-kadang ekspektasi kita itu kita bilang berharap sama Tuhan, tapi sebenarnya yang kita harapkan itu lebih ke ekspektasi yang kita mau gitu. Sedangkan yang gue temukan ternyata harapan itu bukan maksain Tuhan seperti apa yang kita mau, tapi maksain kita seperti yang Tuhan mau. Jadi kita meletakkan hasilnya sama Tuhan. Nah, menimbali yang Andri bilang, mungkin gue sedikit pengertian gue akhirnya justru thanks to you, Andri, gue bisa sedikit nyimpulin bahwa justru doa itu akhirnya membuat kita bisa kuat untuk akhirnya kita bisa nyerahin hasilnya sama Tuhan. Walaupun kita nggak tahu endingnya apa. Walaupun kita, kalau lu bilang, gue nggak tahu sampai sekarang purpose-nya apa, lu masih baru berapa bulan, gue udah berapa tahun, gue juga nggak bisa jawab. Kenapa Tuhan ngelakuin ini sama gue nggak bisa jawab. Tapi mungkin itu salah satu cara supaya Tuhan bisa nyiapin gue sampai gue ngerti maksudnya dia. Bukan dia ngerti maksudnya kita, dia udah ngerti gitu. Justru kita harus ngeletain itu ke Tuhan, bukan maksain Tuhan seperti ekspektasi kita. Agree. Makanya itu gue bilang gue jadi agak skeptis jadinya sama doa yang dibilang doa syafaat, doa apa. Pokoknya kalau lu bisa memotivasi diri lu berjalan, maksudnya lu nggak tahu ya, ini di pemikiran gue saat ini loh. Jadi kayak lu mau bukan motivasi diri lu ya. Jadi, intinya lu kalau udah tahu lu harus ngelakuin apa, the best what you can do, lu nggak usah ngoyo-ngoyo minta Tuhan merubah ini itu deh. Lu lakukan aja yang apa-apa yang lu bisa sesuai dengan guideline-nya, kan manual book-nya udah ada gitu loh. Kayak Tuhan mau kita seperti apa, udah lakuin aja. Lu nggak usah mikir-mikir terlalu jauh. Toh seandainya lu doa syafaat, katakanlah lu cukup patriotik untuk selalu berdoa buat Indonesia jadi berubah kemuliaan Tuhan. Tapi kalau ujung-ujungnya let's say ya, case yang baru misalnya, Indonesia ternyata bisa berubah seperti Afghanistan sekarang, ya udah gitu loh. Itu tetap ya kan, ya udah itu terserah Tuhan. Gue jadi kayak nggak mau pusing lagi, Tuhan mau ngapain sama Indonesia terserah, pokoknya gue bisa lakuin apa buat negara yang di tempat yang gue ditinggalin tuh, apa yang bisa gue lakuin ya. Kayak Tuhan bilang ya, usahakan kesejahteraan di mana tempat kamu berada, itu aja gitu loh. Udah lah, terserah, itu bagian Tuhan ya. Gue nggak mau pusing lah Tuhan mau ngapain ke negara gue. Kayak gue nggak akan ngusik-ngusik Tuhan dengan berdoa yang menurut gue akhirnya itu nggak perlu. Gue nggak perlu berdoa buat Indonesia, tapi mungkin kayak berhubungan tadi, mungkin lu perlu buat ber-Indonesia untuk lu meyakinkan diri lu kalau Tuhan bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau Tuhan nggak melakukan sesuatu, ya udah terserah dia gitu loh. Ya kita intinya kalau lu bisa memastikan diri lu berjalan seperti yang lu pikir Tuhan mau, ya udah gitu loh, nggak usah ngoyo. That's awesome sih. Yang tadi gue dapat banget yang both of you yang bilang, apalagi Juet sih udah simpulin banget. Kadang-kadang harapan sama ekspektasi memang kadang-kadang ekspektasi kita memang lain banget dengan harapan yang kita kasih ke Tuhan ya. Karena Tuhan sih ya punya rancangan sendiri lah dalam kehidupan dia. Dan ini mungkin juga karena waktu ya, kita kalau mau bicara ini bisa panjang banget. Ya tapi I think tonight kita belajar banyak bahwa satu hal yang pasti itu habis melewati badai itu, to pick up the pieces after the storm itu memang susah. Jangankan si Andri baru 3 bulan, Juwet aja udah 4 tahun. I believe until today you are still picking up the pieces of after the storm.
dan you have to deal with your own ways. Tapi I'm glad the fact that both of you are here. Gua rasa it tells us something bahwa you still believe that God is God and we are not gitu. When He doesn't make sense, bukan karena Dia jahat, bukan karena Dia apa, tapi ya because kita belum tahu ujungnya. Ntar kalau kita udah tahu ujungnya, kita lebih gampang untuk look back and bilang, oh ternyata gitu. Masalahnya belum tentu kita akan tahu sampai kita balik, sampai kita check out gitu loh. Ya, belum tentu juga. So God is, he has His own ways. What we have to do is deal. Gue boleh share sedikit lagi gak Don? Jadi satu hal yang gue lihat ya sampai detik ini adalah Tuhan nggak lepas tanggung jawab. Itu yang gue pikir gue rasa juga ngalamin, karena di kasus gue kan agak beda ya, karena anak gue yang berasa gue miris adalah gue kesini kalau kita nggak include berapa? Keinginan sendiri. Iya, gue kesini kan keinginan sendiri. Kalau di mata orang ya, let's exclude God, lupakan faktor Tuhan. Maksudnya kalau kita dilihat, gue kesini sendiri dengan inisiasi untuk menyembuhkan, tapi kenyataannya gue kesini untuk nyerahin anak gue. Gue balik ke Indo, gue datang ke sini berempat, pulang gue bertiga gitu loh. Gue ninggalin Conan di sini gitu loh. Dan Tuhan buka jalan sebegitu lebar, tapi main purpose-nya kenapa gue di sini malah gak dapet gitu. Tapi Tuhan provide, selain itu Tuhan provide dari pertama dana, terus dengan komplikasi yang gila-gilaan, dananya gila-gilaan juga. Dan sampai saat ini gue masih bisa makan tercukupi, gue masih bisa tinggal di apartemen yang nyaman, yang gue bukan orang yang harus mikir besok bisa makan apa, bisa tinggal di mana. Terus bahkan yang gue agak amazed, ini ke gue lumayan impactful buat istri gue, sangat berimpact banget karena dia sangat trauma. Mungkin gue sama Juwet kebalikan ya. Gue di posisi gue sama istrinya Juwet tuh lebih mirip karena kita orangnya stabil gitu loh. Memang secara temperamen kita nggak yang meledak-ledak. Nah, Juwet sama istri gue lebih mirip karena dia lebih ekspresif orangnya gitu loh. Nah, buat Michelle itu ini trauma banget. Traumanya sampai bener-bener after kejadian itu dia nggak bisa untuk tidur tuh, dia harus bikin badannya capek bener-bener sampai udah nggak punya energi baru tidur. Jadi dia nonton drakor somehow menyelamatkan lah, mengalihkan perhatian. Terus setelah nonton selesai dia dengerin musik selalu sampai bener-bener capek terus tidur. Udah kita udah schedule hidup kita udah berantakan deh di sini. Tapi for some reason Tuhan mengirimkan counselor juga gitu loh. Ada out of nowhere, ada psikolog yang dia tinggal di Belanda untuk ambil master. Instagramnya Michelle, Instagramnya Conan cross ke Instagram dia, terus dia bisa, nggak tahu kenapa dia bisa pengen nge-DM Michelle, dan sampai saat ini di counsel sama dia, sama orang ini gitu loh, dan it helpful karena sebelumnya sudah pernah mencoba cari bantuan psikolog juga tapi nggak works gitu loh, satu dan lain hal nggak works lah, tapi tiba-tiba orang ini datang sendiri, bukan kita yang cari gitu loh. So terlepas dari apa ya, main purpose kita kesini nggak kesampaian, tapi gue masih bisa ngelihat sisi itunya, kayak ya Tuhan nggak lepas tanggung jawab terhadap hidup kita tuh. Tuhan bahkan untuk treatmentnya Michelle juga masih Tuhan provide gitu loh. Gue nggak tahu tetap endingnya kemana, masih sama sekali blank. Tapi ini yang membuat gue ya rasanya percaya mungkin ada sesuatu memang purpose-nya seperti ini. Itu yang membuat gue ya udah, Tuhan nggak masih
Tuhan masih bertanggung jawab lah atas hidup kita, terlepas dari apapun yang terjadi. Karena kalau kita mencoba melihat dari perspektifnya Tuhan kan, kalau kita percaya Tuhan, kita percaya afterlife. Kalau kita percaya afterlife dan eternity itu ya hidup kita berapa, hidup kita 80 tahun itu dibandingin eternity kan cuma seperseberapanya gitu loh. Jadi kita lihat aja nanti the whole story, bigger picture-nya Tuhan, ya kita mungkin kita baru bisa lihat nanti. Tapi ya sekarang ya udah jalanin dulu aja. At least gue masih lihat kayak Tuhan masih responsible untuk take care keluarga gue gitu loh. Meskipun abis ini kristal masih ada yang gue belum tahu gitu loh. Itu aja sih yang gue lihat saat ini. Gue ingat banget Pastor Alfi a few weeks ago during his sermon tuh dia quote satu dari lagu, satu verse lah dari lagunya Stephen Curtis Chapman yang yang judulnya God is God, yang dia bilang lagu itu mengatakan God is God and I am not. I can only see a part of the picture he's painting. God is God and I am a man. So I'll never understand it all. For only God is God. Gua rasa itu bicara banget bukan cuma buat kalian berdua, tapi buat semua pria-pria yang mungkin mengalami berbagai macam badai ya, dan belum melihat jalan keluarnya. The end of the tunnel is not there yet. Tapi kita percaya aja that God is God. Dan dia punya rencana yang lebih besar dari apa yang ekspektasi kita, yang tadi Juet bilang. So today, once again, thanks Andri, Juet, for being so vulnerable. Thank you. Orang mau ceritain ke gua cerita-cerita yang kalian yang alami itu, it's not easy to tell the story, but thank you for telling your stories. I hope sama-sama. I hope dari perbincangan kita malam hari ini pria-pria lain bisa mendapatkan sesuatu ya. At least diskusi lah, karena there is no answer yet kan. Tapi kalau yang mungkin bagi orang-orang yang melihat struggles yang kita alami itu bisa saling diskusi lah. Di mana what stage are we in? Karena stage Juet sama stage-nya Andri pasti lain juga kan. Ya. Beda banget. Ya, in a way mirip, tapi melihat ya setiap orang beda lah. Yes. So thank you once again, Juet, Andri. Thank you. I hope that semua yang nonton ini bisa diberkatin dan bisa saling diskusi di small group atau di komsel kita masing-masing. Thank you. Sampai jumpa di Fuel Night berikutnya. Alright.